Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, bab 3065 identitas apa? Bab 7591 sampai bab 7595. Steve dikejutkan oleh lelaki tua jorok di depannya dengan janggut jorok dan rambut beruban. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain mengenalinya sebagai anggota keluarga Rothschild, dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenal saya?" Ayah Walter menangis dan berkata, "Ya, tentu saja saya mengenal Anda. Anda adalah patriarknya, Howard Rothschild, putra sulung Ed. Nama Anda Steve Rothschild. Saya kerabat jauh Anda. Nama saya Steve Hogwitt dan saya kepala keluarga Hogwitt, sama seperti Anda. Nama saya Steve juga. Tolong selamatkan aku dan anakku." Setelah mendengar ini, Steve memandang pria yang menangis di depannya dan pria yang menangis dan berjuang di ranjang rumah sakit. Melihat pria sakit yang ingin duduk, dia benar-benar ketakutan. Meski kali ini dia diperintahkan untuk mencari ayah dan anak tersebut, dia tidak pernah menyangka akan menemukan mereka di hari pertama dia tiba di Aurus Hill. Yang lebih mengejutkannya adalah ayah dan anak itu sebenarnya ada di tangan Ye Chen, dan dia disiksa dengan sangat menyedihkan. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang terjadi?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi? Anda ingin bertanya apa?" Steve berkata buru-buru, "Mengapa mereka berdua ada di sini? Mereka adalah orang-orang yang saya temukan di Aurus Hill kali ini." "Oh." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jadi kalian adalah saudara. Ayo, Jiro, buka pintunya dan biarkan kerabat mereka bersatu kembali." Kobayashi Jiro berkata dengan rajin, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan membuka pintunya sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan seikat kunci dari sakunya dan mengambil salah satunya, buka pintu besi. Di dalam, ayah tua Walter melihat pintu besi terbuka dan berlutut di depan Steve hampir tanpa berpikir. Dia menangis dan berkata, "Tuan, jika kita berbicara tentang hubungan darah, saya dapat dianggap sebagai sepupu jauh Anda. Mohon anggap remeh ini, demi kerabat, Anda harus membawa saya dan putra saya kembali ke Amerika Serikat apapun yang terjadi. Dan jika Anda meninggalkan kami di sini, ayah dan anak kami akan segera mati." Steve dengan cepat berbalik kepada Ye Chen berkata, "Tuan Ye, itu, keduanya adalah orang yang saya cari kali ini." Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan nada dingin, "Selamat. Sekarang Anda telah menemukan mereka. Dapat dikatakan bahwa tujuan datang ke Jinling kali ini telah tercapai dan pahala telah selesai. Di malam hari, itu akan menjadi rumah Tian Xiang. Hong Wu akan menyiapkan meja untuk Anda rayakan." Steve segera memohon, "Tuan Ye, kedua orang ini adalah kerabat Ross dari keluarga anak kami. Saya datang ke sini kali ini untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali. Saya juga berharap Anda bisa menjadi bangsawan dan membiarkan mereka pergi bersama saya," kata Marvin sambil tersenyum. "Steve, kamu belum mengetahuinya. Mengapa mereka dipenjara di sini oleh saya? Jadi mereka berani meminta saya mengembalikannya tanpa rasa malu. Mengapa kamu begitu yakin bahwa saya, Ye Chen, tidak berani membiarkan mereka pergi?" Melihat Ye Chen sedikit marah,
Steve segera menggunakan dia berkata dengan nada memohon, "Tuan Ye, saya jelas tidak bermaksud demikian. Saya sangat ingin menyelamatkan orang sekarang. Tetapi saya tidak mengerti jelas. Aku ingin tahu kesalahan apa yang mereka berdua lakukan hingga dikurung di sini olehmu." Ye Chen memandang Steve Hogwitt yang sedang berlutut di tanah, menunjuk ke Steve Rothschild di sebelahnya dan berkata dengan tenang, "Ayo, kamu juga dipanggil Steve, dan dia juga dipanggil Steve. Ayolah, katakan pada Steve hal baik apa yang telah Anda dan putra Anda lakukan." Saat dia berbicara, Ye Chen memperingatkan dengan suara dingin, "Kamu harus menceritakan semua yang telah kamu lakukan. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda makan makanan anjing selama sebulan." Steve Hogwitt berkata dengan cepat, "Pak, masalahnya seperti ini. Anak saya bingung sebentar." Sambil berkata, dia menjelaskan bagaimana Walter jatuh cinta padanya. Wang Dongsui dan grup di Hao di belakang Wang Dongsui menceritakan secara rinci bagaimana mereka meracuni ayah Wang Dongsui, menyebabkan ayahnya menderita gagal ginjal dan sekarat, dan bagaimana mereka menggunakan ginjal untuk memaksa Wang Dongsui menyerah. Karena Ye Chen ada di sisinya, dia tidak berani menyembunyikan atau menutupi sama sekali. Setelah dia selesai mengatakan ini, Ye Chen di samping mencibir, "Kamu benar-benar wanita jalang yang tidak tahu malu. Kamu sendiri telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang serangkaian perilaku tercela putramu. Tindakan yang disengaja dan disengaja di sini semuanya terkait satu sama lain, adalah cukup untuk membuktikan bahwa dia melakukannya dengan sengaja dan bahkan merencanakannya sejak lama. Anda pertama kali menjuluki putra Anda sebagai kebingungan sementara. Apakah ini kebingungan sementara? Apakah ini setidaknya sebulan kebingungan?" Hati Steve Hogwitt bergetar ketakutan, dan dia segera mengubah kata-katanya, "Tuan Ye benar. Saya menggunakan kata-kata yang salah. Anak saya memang bajingan. Semua ini sudah direncanakannya sejak lama." Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Tuan Ye, mohon jangan khawatir. Kami sangat bersedia meminta maaf kepada Wang dan keluarganya serta memberikan kompensasi finansial. Kami hanya meminta Anda memberi kami kesempatan. Kami pasti bisa mendapatkan pengampunan mereka." Ye Chen berkata dengan sinis, "Menurutku kalian sangat artistik dalam pidatomu. Apapun yang kamu katakan dari mulutmu bisa terdengar tinggi, sesuai dengan maksud dari apa yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu mau menyatakan bahwa masalah ini milik Anda, Wang Dongsui dan keluarganya? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Selama Anda bisa mendapatkan pengampunan dari Wang Dongsui dan keluarganya, masalah ini harus dikesampingkan." Steve Hogwitt memang berpikir begitu dalam hatinya, tapi dia sama sekali tidak berani mengakuinya di depan umum. Jadi dia hanya bisa berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan Ye, Anda telah salah paham. Itu tidak berarti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya berharap saya dapat memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada Wang dan dia, ayah, dan gunakan tindakan praktis untuk mendapatkan maafkan mereka." Ye Chen memandang Steve Rothschild di samping dan berkata dengan tenang, "Dengar, kamu bisa menyalahkanku karena memperlakukanmu dengan cara yang salah. Kalian semua brengsek, lihat di cara dia berbicara. Apakah kami mirip denganmu?" Setelah mendengar apa yang terjadi barusan, hati Steve sudah tenggelam.
Sekarang dia melihat ayah Walter masih tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan sedang membicarakan sesuatu. Dia tahu bahwa sangat mustahil untuk membawa orang ini pergi. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Ye Chen, dia sangat menyadari perilaku Ye Chen. Selama kamu punya niat untuk memprovokasi dia tidak akan melepaskanmu, apalagi memprovokasi dia. Bahwa Walter berani membunuh rakyat Ye Chen menurut karakter Ye Chen, merupakan keajaiban dia tidak dibunuh. Sementara dia memikirkannya, Steve Hogwarts berlutut di kakinya dan menangis dan memohon, "Tuan, tolong katakan sesuatu. Tuan, saya dan anak saya mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di sini sepanjang waktu. Tolong, demi kerabat kami, tolong selamatkan kami dari sini. Apapun yang terjadi, putraku memang melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia harus diserahkan kepada polisi daripada ginjalnya dirusak, jalani kehidupan yang gelap di sini." Steve Rothschild menatap pria obsesif di depannya dan sangat marah. Dia mengutuk dalam hatinya, "Sialan, anakmu telah melakukan hal yang begitu kotor. Kamu masih tanpa malu-malu memintaku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku hanya meminta Ye Chen untuk memohon belas kasihan. Kurasa Ye Chen akan membenciku di dalam hatinya." Pada saat ini, Walter yang berada di ranjang rumah sakit juga berjuang untuk turun dari tempat tidur. Lalu dia perlahan merangkak menuju pintu seperti anjing sakit yang setengah mati, menangis dan memohon, "Tuan, tolong. Tolong selamatkan kami, tolong." Ayah Walter bertemu Steve, ekspresinya tidak yakin dan dia tidak mengungkapkan posisinya. Dia memeluk kakinya dan menangis, "Steve, tolong katakan sesuatu. Kita adalah saudara. Darah lebih kental dari air. Nyawa ayah dan anak kita bergantung padamu. Itu ada di tanganku." Melihat situasi ini, Steve Rothschild kehilangan akal sehatnya, marah, mengangkat tangannya dan menamparkan langsung wajah ayah Walter, dan mengumpat dengan marah, "Dasar bajingan sialan, bajingan, status seperti apa yang kamu miliki? Apakah kamu pantas dipanggil dengan nama yang sama denganku?" Bersambung,